Assalamualaikum Bu Karsy, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Ida. Alhamdulillah baik-baik saja. Iya, mohon maaf agak telat sedikit tadi ada keperluan sebentar. Sesuai janji kita kemarin bahwa hari ini kita ketemu ada yang mau diobrolin. Monggo, apa Iya Bu ada Ida. sesuatu unek-unek disampaikan, saya pastikan bahwa obrolan kita hari ini hanya akan kita yang tahu dan jenengan terserah mau unek-unek apa yang mau disampaikan. Monggo Bu Karsy. Iya ini Bu Ida, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan pada pertemuan ini. Gini Bu Ida, saya dalam mengajar matematika itu kenapa ya murid saya itu sulit untuk memahami dan mengerjakannya itu juga terlalu lama, kadang nggak selesai-selesai, terutama pada materi pembagian Bu Ida. Padahal sudah Hmm. melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, sudah membagi 3 kelompok. Sebelum saya membagi 3 kelompok itu, saya kan melaksanakan diagnostik terlebih dahulu. Saya sudah membagi tiga Hmm. kelompok. Kemudian saya Mhm. juga sudah melaksanakan pembelajaran dengan video pembelajaran dan sudah menggunakan alat peraga praktek dan dengan benda-benda konkret juga. Tapi kenapa di sini masih ada beberapa anak yang apabila diberi soal setelah saya melaksanakan pembelajaran itu ada yang belum bisa mencapai KKM. Tapi di sini tidak semua Bu Ida, terutama di sini ada di kelompok 3. Dari kelompok 3 ini adalah anak yang memiliki kemampuan rendah. Dan ini harapan saya itu bagaimana murid-murid saya itu semuanya satu kelas itu bisa mencapai KKM apa yang saya ajarkan. Seperti itu Bu Ida. Oh iya ya. Oh jadi mau ngomongin bahwa jenengan masih punya keresahan bahwa masih ada di kelas jenengan yang masih belum bisa memahami materi pembagian seperti itu, sedangkan jenengan sudah Iya Bu berusaha Ida. memakai media yang beraneka ragam, kemudian menjelaskan dengan berbagai media juga seperti itu, nggih. Hmm. eh Kita Iya. punya waktu pendek nih Bu Karsy. Kira-kira apa yang pengen didapat dari obrolan ini, Bu Karsy? Bu Karsy mendengar suara saya? Bagaimana Halo? Bu Ida? Kita kan punya waktu pendek ini untuk pertemuan ini. Apa yang pengen Ya. didapat dari pertemuan ini atau obrolan ini? Apa yang pengen Bu Karsy dapat dari obrolan ini? Ya, saya berharap dari obrolan ini setelah saya sharing dengan Bu Ida ini, saya bisa mendapatkan intinya bagaimana jalan keluar yang terbaik supaya saya dalam mengajar itu anak didik saya, murid-murid saya eh, bisa memahami apa yang saya ajarkan tersebut. Oke. Menurut Bu Karsy, pembelajaran yang dikatakan berhasil itu yang bagaimana, Bu Karsy? Yang pembelajaran yang berhasil ya Bu Ida ya. Iya, iya. Pembelajaran yang berhasil itu menurut saya anak-anak itu bisa belajar dengan senang tanpa ada tekanan, Mm-mm. kemudian bisa memahami apa yang disampaikan dan juga terutama setelah pembelajaran itu setelah diberikan suatu evaluasi itu anak bisa soal atau soal itu bisa mencapai KKM sesuai dengan target dari kelas tersebut. Seperti itu. Oh, menurut menurut Bu Karsy nih dari 1 sampai 10, kira-kira jenengan di pembelajaran itu sudah sampai nomor berapa ini, Bu Karsy? Dari misalkan angka 1 sampai 10. Dari pembelajaran saya 1 sampai 10 ya mungkin itu 6, 6 6. atau 7. Di sini yang belum bisa mencapai KKM itu sekitar 8.
Berarti, Tapi jenengan yang paling mhm, sulit itu, yang iya? berat itu ada, sekitar 3 anak. Mmm, Itu berarti sangat sulit jenengan sekali dan lama menaruh dalam angka mengerjakannya. nggih? Heeh. Berarti jenengan menaruh angka 6 itu karena masih ada yang belum memahami atau mencapai KKM itu ya, Bu, ya? Untuk masalah, Iya. cara jenengan mengajar atau, cara jenengan menyampaikan materi itu berarti tidak ada masalah di situ ya? Mmm, Menurut saya oke, seperti itu. gitu ya. Berarti, dari hasil refleksi Bu Karsy, apa yang menyebabkan anak yang di kelompok 3 tadi itu, belum bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bu Karsy? Menurut saya, setelah saya perhatikan dalam pembelajaran itu, anak itu cenderung malas atau kurang fokus dalam pembelajaran. Saya lihat itu dari pandangan mata itu, tidak fokus dan cenderung untuk berbicara dengan temannya. Intinya itu dia ingin, mengajak temannya, mengobrol ke sana kemari seperti itu. Dan juga malas kalau, disuruh nulis itu dia malas, padahal dia juga sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, tapi lama sekali. Dan dia cenderung untuk berbicara dengan temannya. Berarti kita sudah mengetahui masalahnya berarti tentang fokus tadi ya, Bu Karsy ya. Oh, Iya, adakah faktor lain yang menyebabkan mereka tidak fokus? Apakah dia tidak suka dengan media yang Bu Karsy bawa ataukah ada faktor lain yang menyebabkan mereka tidak fokus seperti itu? bagaimana Bu Ida Adakah faktor lain yang sinyalnya? menyebabkan sudah terdengar jelas? Sudah? Halo? Oh sudah. Adakah faktor lain yang menyebabkan mereka tidak fokus? Mungkin misalkan tidak suka dengan media Eee pembelajaran yang Bu Karsy bawa atau bagaimana menurut panjenengan? Menurut saya selain tidak fokus, dia itu, eee, lemah di matematika. Mungkin dalam itu, perhitungan, ya. Dalam menghitung itu dia, lemah. Kalau dalam pembelajaran lain dengan media lain, mungkin dia agak senang, karena saya coba dari pembelajarannya lain, dicoba dengan video pembelajaran atau langsung praktek seperti pembelajaran IPA, dia cenderung, senang. Tapi karena mungkin dia memang dari tingkat matematikanya dalam berhitung tuh dia lemah. Jadi dia merasa tidak bisa atau dia dalam menghitung itu sangat lemah, jadi dia itu, tidak fokus, seperti itu. Berarti, ini saya simpulkan sebentar ya Bu Karsy ya, berarti dia tidak fokus Iya itu karena dari satu kelompok itu memang lemah di matematika seperti itu ya Bu Karsy ya? iya, Mmm, dalam berhitungnya itu untuk dia pelajaran lain lemah, dia saya bisa perhatikan seperti fokus? itu. Iya 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 iya. Berarti iya, untuk pelajaran lain dia bisa disesuaikan fokus. dengan media pembelajarannya, seperti itu. Oke. Untuk dari biasanya untuk pelajaran lain itu apa yang bisa mengembalikan fokus fokus mereka? Apa kira-kira Di apa sini saya menurut Bu Karsy? berpikir, supaya bisa mengembalikan fokus mereka, saya tidak hanya memperhatikan anak yang dari kelompok satu atau kelompok 2 yang sekiranya paham atau yang pinter-pinter saja, Bu Ida. Saya juga, mendekati dan memberikan perhatian khususlah kepada anak kelompok 3, terutama anak-anak yang, sekiranya itu kurang fokus atau lemah dalam matematika tersebut. Jadi anak tersebut itu akan lebih semangat dengan adanya Mmm, motivasi dari gurunya, dengan perhatian dari gurunya tersebut. berarti memberi perhatian lebih kepada kelompok yang tadi, kurang seperti itu ya Bu Karsy, Iya, maaf, dengan didekati, didekati, dengan, oke. diberikan perhatian.
Oke. seperti itu. Jadi, apa nih yang mau dilakukan di waktu dekat sehubungan tadi dengan perhatian tadi? Ya, dengan waktu pembelajaran nanti, mmm, dengan saya melihat dari kemampuannya, kan sudah melaksanakan pembelajaran dan saya sudah, Mhm, mengetahui kemampuannya di materi pembagian tersebut, saya bisa melaksanakan pembelajaran yang akan datang itu dengan memberikan perhatian, dan mendekati kepada anak tersebut dan juga memberikan pemahaman khusus kepada anak tersebut, terutama kelompok 3 dan anak-anak yang sangat sulit untuk mencapai KKM tersebut, tidak hanya dengan satu pembelajaran saja. mmm, Maksudnya mengulang, karena dia perhatian um, mhm, perhatiannya itu dalam bentuk kegiatan apa? Apa yang mau jenengan lakukan? Dari memberi perhatian itu, apa kegiatan bentuknya? Berupa apa? untuk kegiatan selanjutnya dalam memberikan perhatian tersebut nggih. Ya, apa bentuknya pendampingan kah atau bagaimana itu bentuk bentuk perhatian yang akan jenengan Ya. berikan? Perhatian selanjutnya kan saya sudah melaksanakan pembelajaran sebelumnya dan saya sudah mengetahui dari kemampuan anak tersebut. Eh, Pada waktu pembelajaran yang akan datang, saya itu mengulang atau dengan memberikan pendampingan khusus kepada Mmm, anak-anak yang belum bisa mencapai KKM tersebut dengan benda-benda konkret secara nyata, secara langsung supaya anak-anak bisa paham dan juga dengan menggunakan bilangan-bilangan atau angka-angka yang kecil yang sangat mudah sekali sehingga anak-anak bisa memahami dengan lebih cepat daripada teman-temannya. oke, saya tangkap berarti Bu Karsy akan melakukan pendampingan khusus kepada anak kelompok tadi dengan jenengan sudah tahu nih, sampai mana kemampuannya, jadi diberi pendampingan seperti itu ya Bu Karsy ya? Kapan Iya, ini Bu mau Ida. dilakukan? Kapan? Kan dalam matematika itu kan satu minggu ada 3 kali, 3 hari. Ada 6 jam pelajaran. Nah, dalam satu hari tersebut kan melaksanakan suatu pembelajaran seperti itu. Mhm, Kemudian kan besoknya ada suatu tes dan saya mengetahui masih ada murid saya yang belum bisa mencapai KKM tersebut. Sehingga ya untuk minggu kedepannya saya mengulang pembelajaran tersebut ya dengan menggunakan benda-benda konkret secara nyata tersebut kepada murid saya yang belum bisa mencapai KKM tersebut. Kemudian yang lain saya memberikan soal atau berupa pengayaan yang sekiranya tingkatannya lebih sulit atau bilangannya lebih tinggi. Sedangkan untuk yang kelompok yang belum bisa mencapai KKM tersebut, saya mengulang lagi pembelajaran tersebut sehingga anak-anak saya yang belum bisa mencapai KKM, saya berharap bisa mencapai KKM tersebut dengan memberikan perhatian dan juga dengan bilangan yang lebih kecil, angka-angka yang lebih kecil dengan menggunakan benda konkret. Bisa dengan permen atau benda yang lainnya. mmm, kalau boleh tahu nih pendampingan itu akan diberikan sampai kapan? Berapa Kita lama? lihat berapa lama. Kita lihat dulu Bu Ida, kalau saya sudah memberikan pendampingan tersebut, kemudian setelah melaksanakan pendampingan atau pembelajaran khusus tersebut sudah berhasil, ya nanti materinya langsung lanjut. Oke, Misalkan yang kemarin pembelajarannya kan dengan bilangannya kan tinggi, misalnya mhm, 45 dibagi 5. Ini untuk kelas 4 ya, itu masih kesulitan. Mungkin dengan pembelajaran untuk pendampingan khusus itu dengan 6 dibagi 2 seperti itu. Jadi intinya kita memahamkan anak tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Seperti itu Bu Ida. oke, baik. Apa yang akan jenengan lakukan itu sudah menurut saya ini sudah baik dan akan
sesuai dengan masalah yang jenengan hadapi tadi. Oke Bu Karsy, kita sudah di ujung, obrolan nih kita ini, di ujung sesi ini, apa yang Bu Karsy dapatkan dari, eee, obrolan kita hari ini? Dari obrolan ini saya itu merasa senang dan lega sekali Bu Ida. Dengan sharing seperti ini, ada yang bisa memberikan, masukan-masukan yang mengarahkan untuk, menyelesaikan suatu solusi yang, ada dalam suatu pembelajaran yang saya alami. Dan saya berharap dengan, adanya coaching ini, ya, saya bisa, mengatasi dari masalah-masalah yang saya ceritakan tadi. Alhamdulillah ya Bu, kalau gitu saya tunggu kabar baiknya, cerita baiknya, semoga sukses dan Ya, Bu Ida. anak-anak dapat meraih Amin. KKM yang, ditentukan. Saya kira cukup ya untuk coaching hari ini, kita akhiri ya Bu Terima kasih Bu Karsy. Ida. Oke, sama-sama. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.